Salam, salam sehat bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Di bawah judul perikop hal memberi sedekah dan hal berdoa. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada Injil Matius pasal 6 ayat 1 berbunyi demikian. Ingatlah. Kata ingatlah ini mengandung arti yang sangat dalam. Ingatlah mengandung arti bahwa kita selalu diingatkan dan bukan hanya diucapkan, tetapi juga harus melakukan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengetahui sifat manusia dalam segala hal, termasuk ketika menjalankan kewajiban agama, dan mengingatkan agar melakukannya dengan tulus hati dan tidak bertujuan mencari pujian serta kemuliaan diri sendiri. Ada dua hal yang disorot oleh Yesus. Yang pertama, dalam hal memberi sedekah atau istilah sekarang disebut donatur, dermawan, dan juga dalam hal berdoa. Yang pertama, sikap kita memberi sedekah. Memberi adalah sikap dan perbuatan yang sangat terpuji, di antaranya memberi sedekah atau memberi dalam bentuk materi berupa uang dan benda duniawi lainnya. Namun perlu diingat bahwa ketulusan dan kemurnian hati kita adalah hal yang krusial yang harus kita miliki, sebab apa gunanya kita tersohor sebagai pemberi sedekah atau donatur atau dermawan di mata manusia, tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Ini realitas saudaraku, dan bukan menghakimi. Bahkan kecenderungan orang yang memberi adalah perbuatan memberi mendapat pujian dari orang lain, dan sering pemberiannya ada tujuan bisnis atau keuntungan diri sendiri.
pemberian seperti ini menurut Yesus sudah mendapat upahnya, tetapi ia tidak akan mendapat upah dari Bapa di sorga. Saudaraku, dalam ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Anehnya, orang beriman masih banyak haus pujian ketika ia berbuat baik dan menjadi donatur. Ia akan mengumumkan bahwa ia sudah berbuat baik. Ia sudah melakukan perbuatan ini dan itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan saat ini, dalam teknologi era modern saat ini, bisa memberitahukannya ke media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, koran, majalah, atau memberitahu kepada orang banyak yang dijumpainya. Sayang sekali, hanya demi kepuasan jiwanya, demi popularitas dan sebagainya, orang ini kehilangan berkat sorgawi. Seharusnya ia memahami kebenaran firman Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan, sehingga berbuat baik yang dilakukannya berkenan di mata Tuhan dan ia beroleh berkat surgawi. Pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berbunyi demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, kata hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ini kita garis bawahi. Dan ini mengandung arti, hendaklah sedekahmu itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Di sini mengandung arti yang sangat dalam, di mana tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan hendaklah hanya semata-mata ungkapan syukur kepada Tuhan dan tidak ada sedikit pun untuk kemuliaan diri sendiri. Biarlah hanya Tuhan saja yang tahu perbuatan kita. Persoalannya, saudaraku, nantinya perbuatan baik yang kita lakukan dipakai Tuhan melalui perantaraan orang lain dengan tujuan agar menyentuh hati orang banyak, orang agar mau datang mendekat kepada Tuhan, adalah hal yang bukan kita rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita berdoa. Berdoa adalah sikap hati yang baik, yang membangun relasi khusus dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Apa saja yang Tuhan senang dan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai kita berdoa bertujuan supaya orang lain melihatnya dan memujinya, mengatakan bahwa diri kita orang suci yang patut disanjung tinggi. Dalam ayat yang kelima, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di sini Yesus mengingatkan bagaimana cara dan sikap kita berdoa, yaitu berdoalah dengan setulus hati tanpa menyembunyikan keinginan mendapat pujian dan kemuliaan diri. Dalam ayat yang ke-6
Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Di sini mengandung arti kepura-puraan atau menyembunyikan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi adalah sesuatu yang sangat tidak disukai Bapa Sorgawi, sehingga tidak akan mencurahkan berkatnya kepada orang yang bersikap demikian. Oleh karena itu, tanamlah dalam hati pikiran kita bahwa Bapa Sorgawi menginginkan kita berbuat apa adanya dan bersikap terbuka dan jujur kepadanya ketika kita melakukan perbuatan maupun menjalankan kepatuhan perintahnya, sebab Ia Maha Tahu segalanya. Dan renungan bagi kita semua, satu pertanyaan yang akan kita jawab dalam kehidupan kita: apakah kita melakukan kewajiban dan mentaati kehendak Tuhan dengan hati yang bersih, yang tulus hati, dan dengan penuh kesungguhan hati? Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kembali kami diingatkan supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan, juga kami lakukan dalam kehidupan kami, baik itu di dalam hati, pikiran kami, seraya dalam tindakan nyata kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan, di mana kami masih berada pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kami bisa dan mampu melalui semuanya ini, dan teristimewa saat ini telah ditemukan vaksin dan telah dilaksanakan vaksinasi. Biarlah ini dapat berjalan dengan baik, dan kami tetap melakukan protokol kesehatan. Biarlah masa ini cepat berlalu, sehingga kami bisa bekerja, berkarya, dan melayani seperti semulanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini, terkhusus bagi Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKE Tabulang. Biar Engkau berkati Jemaat GKE Tabulang, Engkau berkati penatua, diakon, teristimewa pelayanan yang ada di Tabulang. Engkau juga berkati tenaga pelayan, pendeta, vikaris yang melayani di Tabulang. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan kehidupan jemaat-Mu pun diberkati oleh Tuhan saja. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan kuasa Tuhan, pekabaran Injil, kabar baik, kabar sukacita semakin diberkati di Tabulang dan juga di Resort GKE Puruk Cahu, di Gereja Kalimantan Evangelis, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.